A. Pengertian sejarah gereja. Pengertian sejarah gereja dan misi dunia. Satu arti kata gereja, istilah sejarah dalam bahasa Arab, dikenal dengan tarik dan akar kata arak, yang berarti menulis atau mencatat dan catatan tentang waktu serta peristiwa-peristiwa. Akan tetapi, istilah tersebut tidak serta merata hanya berasal dari kata ini. Yang pertama, pengertian gereja dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam kitab ini, gereja didefinisikan sebagai umat pilihan, imamat yang kudus, bangsa yang diambil, milik kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang maha besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Yang kedua, gereja menjadi sebuah organisasi. Beberapa materi tentang gereja sebagai organisasi. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, tata kelola. Yang ketiga, sumber daya. Yang keempat, administrasi. Yang ketiga yaitu gereja digambarkan sebagai gedung. Istilah gereja sering digunakan untuk merujuk pada bangunan fisik yang digunakan untuk kegiatan ibadah, yang terkadang disebut sebagai gedung gereja. Namun, penting diingat bahwa gedung gereja hanya menjadi bagian dan keseluruhan konsep gereja. B. Struktur gereja. Berikut beberapa struktur gereja Kristen. Yang pertama, pemimpin gereja. Yang kedua, dewan gereja. Yang ketiga, anggota gereja. Yang keempat, ibadah mingguan. Yang kelima, sakramen. Yang keenam, kelompok kecil. Yang ketujuh, pelayanan. Yang kedelapan, pendanaan. Kesembilan, struktur organisasi. C. Perkembangan gereja. Perkembangan gereja kekristenan dapat dilihat dari beberapa materi perkembangan gereja Kristen dalam sejarah, yaitu yang pertama, periode pembentukan. Periode ini dimulai setelah wafatnya Yesus Kristus dan berlangsung selama beberapa abad 1 Masehi. Yang kedua, abad kuno. Pada abad 4, Kaisar Konstantin mengumumkan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Yang ketiga, abad pertengahan. Abad pertengahan melihat gereja Katolik Roma menjadi kekuatan dominan di Eropa. Yang keempat, zaman reformasi. Zaman reformasi dimulai pada abad ke-16 dan melihat gerakan Protestan besar-besaran yang mengubah wajah gereja Kristen. Yang kelima, abad modern. Pada abad 18 dan abad 19, gereja Kristen mengalami beberapa perubahan signifikan dalam pengajaran dan praktik. Yang keenam, abad kontemporer. Pada abad 20, gereja Kristen mengalami perubahan dalam respon terhadap perubahan sosial dan politik. Sejarah berdirinya kekristenan dalam gereja. Kekristenan bermula dari ajaran Yesus Kristus yang hidup di Palestina pada abad ke-1 Masehi. Setelah kematiannya, para pengikutnya terus memperjuangkan ajaran dan misinya, dan akhirnya membentuk komunitas-komunitas gereja di berbagai wilayah di luar Palestina. Pada abad ke-4, Kaisar Romawi Konstantinus mengumumkan kekristenan sebagai agama resmi Romawi. Sejak saat itu, gereja Kristen terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, membawa ajaran Kristus kepada jutaan orang dan memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan masyarakat di berbagai negara. Pendahuluan gereja bermula dari peristiwa kunci dalam sejarah kekristenan, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus setelah kematiannya. Para pengikutnya memperjuangkan ajaran dan misinya dan membentuk komunitas-komunitas yang disebut gereja. Struktur dan organisasi gereja terus berubah seiring dengan perkembangan gereja. Dan hingga saat ini, gereja-gereja Kristen terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Kesimpulan, ada beberapa yang mempengaruhi pemikiran gereja, baik itu perdebatan dan kontroversi teologi, yang menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, atau dalam konteks budaya, sosial, dan politik juga dipengaruhi oleh struktur gereja yang berkembang seiring dengan waktu. Melalui pemahaman tentang sejarah pemikiran gereja, dapat disimpulkan pentingnya refleksi terhadap warisan teologis dan dapat menjawab pertanyaan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Kristen di dunia
yang terus berkembang, pembelajaran sejarah pemikiran gereja sangat penting bagi gereja untuk pembaharuan dan penyesuaian yang diperlukan. Sejarah dapat tetap relevan dan memberi pelayanan rohani yang berarti bagi umat Kristen dan masyarakat luas.